Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dirno. Iya. Pak Dirno nih malam ini kita lagi ada di makam Raden Jelani. Betul. Pak Dirno, ini kesempatan besar nih saya bisa ketemu Pak Dirno langsung nih. Iya. Pak Dirno, makam Raden Jelani ini sebenarnya sudah ada dari kapan Pak? Kalau sejarahnya seingat saya, waktu tahun 1991. 1991? Iya. Itu zaman Pak Harto ya? Zaman Pak Harto. Pada saat itu saya masih bekerja di Pantai Kapuk, di Grup 9 Naga. Dapat info sekolahnya anak buah meninggal, dikubur di wilayah area Keramat Waru, pemakaman Kedaung. Pada saat itu saya belum. Bukan di sini? Di daerah sini. Daerah sini juga. Daerah sini. Udah begitu, saya cari berdua sama istri saya. Saya cari, nggak ketemu. Katanya deket tembok, di serat-serat tembok karena kuburan belum begitu posisinya ya. Posisinya di dekat-dekat tembok Ya. gitu ya. Terus saya lihat di sini ada pohon waru besar. Saya cari, ketemunya ada keramat ini yang temboknya segi 4 ini. Pada saat itu masih hujan dan kanginan. Oh, belum begini Belum begini kondisinya ya? Iya, belum begini. Ini masih kuburan semua. Kuburan ya? Iya. Tahun 91 tuh Pak? Tahun 91, iya. Tahun 91. Ini saya lihat ini ada beden, cuman buat naruh tikar yang udah meninggal. Iya. Tikernya dikumpulin di sini. Gitu. Sampai kalau nggak salah pada saat itu Kong Marsan ini masih hidup. Kong Marsan. Iya, kalau nggak salah ada 300 tikar yang ada di dalam sini, yang bekas orang meninggal, tikernya taruh di sini, gitu, dikumpulin. Iya. Itu baru pertama kali ketemu sama Kong Marsan tuh? Iya, pertama kali ya. Pertama kali. Namanya di sini namanya Marsan, ya pengurus keramat ini, termasuk juru kunci sini. Juru kunci ya dari Gitu, kelas 1 berarti. Iya. Sebelumnya belum kenal sama Kong Marsan tuh? Belum kenal ya. Belum kenal. Jadi udah berarti 1991 ketemu sama Kong Marsan di sini. Iya. Gara-gara nyari anak buahnya Pak Dirno ya. Iya. Dulu usaha apa Pak? Itu Saya di PIK itu tuh. Dulu kerja karyawan. Karyawan Pak. Iya. Oh. Saya dulu kerja karyawan di PT Mandar Permai. Perusahaan pembuatan rumah-rumah, lokasinya wilayah area Pantai Kapuk. Iya. Nah terus dari situlah akhirnya jalannya ketemu sama almarhum Kong Marsan. Iya. Cuman ada penasaran di dalam hati nurani saya. Saya tanya nih, ketiga harinya saya jarah lagi ke sini, ketemu sama anak buah saya yang meninggal. Saya datang kemarin sama istri saya, ketemu ya saya. Bener ada di sini? Iya. Saya kirim Fatihah. Meninggalnya kenapa Pak? Sakit atau? Meninggalnya ini masih terbunuh. Terbunuh Pak? Terbunuh. Ada yang ngejahatin dia? Ada yang ngebunuh atau berantem atau? Memang pada saat itu ya maklum namanya manusia sifat yang gak luput dari lupa kesalahan dan dosa ya. Entah kemana perginya. Tahu-tahu dia udah dikubur di sini. Meninggalnya kenapa? Masalah ada keributan lah. Sama-sama kenakalan remaja ya. Iya. Nah, dikubur lah di situ, di depan tuh. Sejarah ke situ. Setelah udah naruh kembang apa, saya masih ada hati penasaran. Ini ada kuburan besar, panjangnya kalau nggak salah itu ada 3 meter 20 cm. Di dalam ruangan yang kotaknya itu yang Pak Dirno bilang tadi itu ya, di bedeng itu ya. Iya, bedeng itu. Dan letaknya masih di sana tuh. Masih di sana ya, gitu.
yang damari itu biasalah, sama kayak kuburan biasa yang sudah ada di depan. Di dalam ruangan ini ada pemakaman, cuman hanya ada 3, yang itu belum ada. Belum ada. Ini tuh ada berapa makam sih Pak? Ini semuanya ada 5. Ada 5 makam ya? Iya, 2, 3, 4, 5 makam ya. Makam ya. Raden Jalan Ya. itu yang sebelah sana yang pojok ya? Yang pojok sebelah sana ya. Pada saat itu ini zona belum kelihatan yang 2 ini pemakaman itu. Begitu pada saat itu saya jarak ke sini, perasaan buah hati saya ini pengen balik lagi ke sini, pengen nyantronin apa keramat bener, Iya. apa keramat kagak bener, apa keramat kejadian. Iya. Pada saat itu saya pengen ritualin, minta ditemenin sama juru kuncinya. Almarhum Ya. Hasan. Nah, saya pengen tahu rumahnya di mana, dianterin sampai tempat rumahnya, ketemu sama dia, kompromi, Iya. nanti ketemunya jam 9 malam Di makam di sini. makam dia, karena dia jam habis badai isya dia ngajiin orang yang meninggal, gitu. Atau pas bertanya-tanya dia juru kuncinya sini, pas cocok bener lah kita ketemu, datanglah berdua sama dia ke sini. Malam tuh jam 9 Iya, malam. pada saat itu listrik belum ada. Oh iya, tahun 91 ya, masih gelap ya. Air juga belum ada, gitu. Sumur-sumur juga belum ada di sini. Karena teringat saya dulu waktu kecil saya di Keramat Warbatan, Pasar Ikan, Penjaringan ya. Itu. Ini keramat, Pemasan bilang ini keramat. Nah, belum Kong itu Kong kenal keramat. Nah, Kong bicara Cerita. Ya, selama Kong bicara di sini, Kong dulu pernah dibawa sampai dia diberangkatkan haji. Hati saya kurang percaya dah. Iya. Itu. Saya lihat berbicara gaya-gayanya nih Kong juru kunci sini, selalu ujung lidahnya membawa banyak menyebut-sebut nama baginda Rasulullah. Nggak lupa juga sama Allah Akbarnya, cerita di sini. Udah gitu semakin lama saya semakin kenal, semakin akrab. Iya. Terus bertemu lagi sama Kong Marsan. Pergi haji ya? Tolong anterin saya Kong, kita berdua kita jarah ke tempat keramat itu. Nah, ya boleh, cuman di situ gelap, belum ada listrik, belum ada air, nggak apa-apa, saya ngambil air sholat dari rumah, datang ke sini, sampai dari mulai jam 11 dia habis ngajiin orang meninggal, sampai jam 1:30 baru saya pulang. Saya zikir di sini. Pada saat itu saya juga iseng juga berdua sama Kong Marsan ini. Saya besokannya saya manggil temen. Nah, Kong Marsan bilangin lebih bagus, lebih afdol setiap malam Senin, malam Kamis. Malam Senin, malam Kamis. Iya. Nah, kalau malam Jumat Kong, kalau malam Jumat ini orang tua kagak ada. Kong Marsan manggil ini orang tua. Kok bisa begitu? Ya saya dulu waktu dibawa juru kuncinya ini, waktu dibawa sama almarhum Buyut Raden ini, malam Jumat dibawanya. Itu sampai diberangkatin haji. Iya. Nah, agak panjang juga ceritanya. Nah, udah besokan harinya lagi, jatuhnya waktu bicaranya sehari Rabu, hari Kemisnya lebih afdol lagi. Saya datang lagi ke sini. Datang lagi malam juga, Pak Rino. Supaya kagak iseng. Pada saat itu hati saya masih ada rasa takut ya, karena ada pun besar. Iya. Sepi, nggak rame kayak gini ya. Banyak sekali gitu. Gelap ya. Iya, gelap. Masih banyak pohon-pohonan, ini pohon pisang banyak gitu. Saya bertiga sama tukang kembang namanya Bang Nesan, tapi udah almarhum. Begitu langsung kira-kira dapat jam 3, saya lagi sedang berdoa baca salawat Nabi. Itu nggak disangka, nggak diduga, kayak geledek nyamber. Oh, Akbar. Iya, gua siap benar itu sih. Tapi hujan nggak? Enggak hujan lah, enggak hujan. Lagi saya zikir salawat Nabi,
Tiba-tiba ini belum ada digentengin, air juga belum ada, listrik juga belum ada. Tiba-tiba tuh kira-kira 10 menit lagi mau azan subuh, itu cahaya nyamber dari atas. Bagaimana kayak kilat? Kayak kilat gitu. Iya, itu ada batu-batu yang di atas mesan itu sampai bunyi meretek. Allah. Wah, itu langsung wanginya kembang sedap malam. Saya penyebut Allahu Akbar, wangi kembang sedap malam, langsung engkong itu baca Yasin di luar kepala. Itu ya, itu. Saya pada saat itu ya saya baca selawat Nabi aja terus sama Bang Esan bertiga, karena memang udah mau beduk subuh. Engkong langsung ke sholat subuh. Saya ikut juga sholat subuh, di depannya memang ada masjid, namanya Masjid Haji Hasan. Saya sholat subuh, ya udah. Nah, hati saya ini mudah-mudahan besok saya sehat, besok saya kemari lagi, saya ke Mangkong Masar lagi. Saya bilang, ya Kong, Assalamualaikum, saya pulang, insya Allah besok mudah-mudahan nggak ada halangan, kita bisa lanjutin lagi. Iya, amin, pulang lagi. Perasaan begitu langsung saya mau kerja, perasaan saya tuh biar buru malam dah, tapi saya ini kok bisa begitu ya, wah nggak bakal dapetin lagi dah itu cahaya kejadian malam itu ya. Iya, nggak bakal terulang lagi ya, jangan sampai itu lagi dah gitu. Dan mudah-mudahan bisa terulang lagi lah gitu ya. Cahaya itu nyamri, wangi kembang sedap malam. Mulai ketiga harinya tuh saya balik lagi sama tukang kembang. Saya dikasih tahu beli kembang pada saat itu setangkai masih 1.000. Saya belinya di Tanah Kusir tuh. Saya beli Tanah Kusir, tapi saya cari kembang yang wanginya pada saat itu nyamber. Itu kembang sedap malam wanginya itu nggak ada yang beda lain. Oh. Itu dicium wanginya aja, ada rasa kelihatannya, ada rasa manisnya ya, wanginya gitu ya, sedap-sedapnya, seger lah kita nggak bosan minum kembang sedap malam ini. Beli 1.000, pada saat itu saya beli 10.000, saya milih, udah buru-buru saya balik lagi ke sini, saya taruh dekat mesanya, nah, saya cari, Kong, kembang sudah taruh sini, ntar malam kita tarekat lagi ya. Nah, saya belanja dah tuh konsumsi sekalian aja rokoknya pada saat itu, biar udah tua, itu rokoknya Samsu. Kemarin ya biar ketengan juga dia mah Samsu terus dah rokoknya, sama kopi. Saya buat termos dari rumah. Nah, saya bertiga lagi, zikir lagi, tirakat lagi gitu. Zikir lagi apa? Ada kejadian lagi gak? Nah, pada saat itu kembang sedap malam itu dipasang, gitu, nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa. Saya baca selawat Nabi terus, ajain dulu agar Rasulullah, sama itu juga disebut, gitu, sama yang ada di dalam ini juga disebut, sama yang meninggal juga disebut, itu kirim Fatihah, gitu. Terus sampai dengar azan subuh baru dah kita pulang. Cuman pas besokannya lagi kesini lagi, itu hati saya tuh pengen beli kembang sedap malam. Ini karena kehujanan, kadang-kadang suka ada gerimis, kena panas, pasang kembang sedap malam, kekuatannya cuma hanya 4 hari, udah kurang. Iya. Terus saya beli lagi, saya pasang lagi, jam 4 saya taruh di sini, pulang kerja, terus langsung saya ke tempat pemasan, janjian, kembali lagi. Itu cuma hanya berdua doang. Berdua. Cuma hanya berdua doang. Itu almarhum Kong Marsan cerita banyak dong. Banyak tentang makam keramat ini, Pak. Banyak, iya. Banyak masalah cerita Kong Marsan selama ngurusin di sini. Makam ini. Iya. Dia itu diperintahkan Marsan lu puasa 41 hari. Udah, waduh. Itu sebelum ketemu Pak Dirno atau sudah ketemu Pak Dirno? Puasa itu? Kong Marsan itu? Udah ketemu? Udah puasa duluan. Udah puasa duluan ceritanya. Iya, ceritanya itu. Kong semenjak di sini ada perintah apa? Kong suruh puasa 41 hari, tapi kuat dibilang apa?
suruh puasa 41 hari. Dibilang begini, waduh orang tua kalau puasa 41 hari mungkin saya bisa mati orang tua. Dibilang, oh iya. Habis puasa itu apa ada kejadian yang spiritual gitu pas Kong Marsan cerita? Iya, udah 41 hari itu dia dibawa langsung pas sebelum subuh itu dia dibawa berangkat haji langsung sebelumnya berangkat haji itu dia dibawa setrelapan tuh ya ke Batu Tulis Syekh Abdurrahman Al-Maghribi di Batu Tulis Bogor ya? Batu Tulis mana Bogor ya? Iya. Marsan lu diem sini ya. Ini sahabat gua. Waduh orang tua saya udah pernah kemari. Ya kalau udah kemari ngapain lu ngomong kata gitu kan? Kayak sama-sama kelihatan hidup aja gitu. Udah begitu dia itu dibawa secara gaib Pak. Setrelapan sampai kayak bagaimana ngontakin lampu gitu. Lampunya dimatiin lagi. Sampai ke sana. Iya. Batu Tulis. Iya. Kayak kilap aja, kilap hujan gitu. Iya. Sampai. Wah, orang tua, saya udah pernah jarak kemari. Kalau udah pernah jarak ke sini ngapain ngomong? Gitu. Lu diam-diam sini ya, baca Fatihah. Orang tua kemana? Ya, ini kan sahabat gua. Gua mau bertemu, gua masuk. Tap hilang. Dibawanya subuh. KTP kita kagak bawa. Ini kagak bawa. Nanti kalau terlalu lama siang pulangnya gimana gitu? Bisa jalan ini baru ada niat begitu. Ini Buyut Radi jalan udah di sebelah kanan. Iya, udah baca udah, ayo ikut lagi. Itu dibawa lagi. Langsung ke Cirebon. Itu ada di atas gunung itu. Ke makam lagi Pak? Pemakaman Saripira itu belum? Saripira. Sunan Gunung Jati. Masa lu diem-diem sini lu sholat 2 rakaat ya? Orang tua mana? Gue mau masuk, dibilang katanya. Orang tua saya udah pernah kemari. Udah kemari, nggak usah lu cerita. Iya, lu diam-diam aja, lu baca. Gitu. Masuk nih, udah masuk. Kira-kira dia udah sholat 2 rakaat, sholat sunnah, dia nengok kanan kiri, udah setrelapan terang, dia kaget, udah di sebelah kanan lagi. Dari situ langsung dia dibawa langsung ke Caringin Banten. Iya, itu. Caringin Banten itu. Itu berarti dalam satu malam itu 3 perjalanan tuh Pak? Atau ada lagi tuh? Tiap malam. Oh. Tiap malam. Dibawa ke Kiai Asnawi Caringin Banten. Berangkat dari sini setrelapan sampai ke pinggir laut sana. Daerah mana Pak? Daerah Caringin Banten, Labuan. Iya. Labuan. Terus Marsan, lu diem-diem di sini ya, dia bilang katanya. Gua mau masuk, dia bilang katanya. Tapi Buyut Radi Jalani ini nggak masuk ke Kiai Caringin, Kiai Asnawi Caringin nggak masuk. Dia masuknya ke ini apa yang di depannya tuh ada makam lagi ya, keramat siapa, Buyut Madi itu yang menyekolahkan, yang mengajarkan ngaji, yang ngebiayai ini yang Kiai Caringin. Ya. Oh gurunya. Ya dia apa pamannya ya, apa gurunya wogam pada saat silsilahnya masih ada keluarga ya? Inget iya. Itu Kiai Caringin. Berarti setiap malam tuh Kong Marsan diajak untuk perjalanan goib gitu iya. Pak? Ini Marsan, ini namanya Syekh Nawawi. Dia sejarahnya Marsan, dia nulis Quran pakai lampu ceplik, pakai pensil, itu 1 juz 6.666 ayat dia tulis itu. Itu sejak hidupnya dulu itu sholatnya tekun, sholat Senin Kemisnya terus dia. Nah lu diem ya,
di dalam sini ya, gue mau masuk nih, ini sahabat gue nih Buyut Madi, masuk nggak lama dia keluar lagi. Iya, cuman dia nggak masuk ke tempat Asnawi, ya Asnawi. Dari situ berangkat lagi langsung ke Syekh Daud. Syekh Daud di mana? Daerah Cikondang. Cikondang. Iya. Sampai seceprikan doang tuh serapan, sampai si Marsan sahabat gue lagi nih. Lu diem sini lu baca Fatihah ya. Udah. Orang tua, gue mau masuk sahabat gue. Sampai itu di situ udah kira-kira dapet 10 menit keluar lagi. Udah baca Fatihah, udah. Yuk ikut lagi, jangan nengok. Sampai ke Semarang tuh mah, Sunan Kalijaga. Wah, orang tua saya udah dapat arisan, pernah masuk ke sini. Ya kalau udah tahu, ngapain nanya gitu kan? Lu ngambil air sholat dulu, gua tungguin di sini. Udah, langsung lu diem sini ya. Nih, gua unjukin nih. Nih di sini lu duduk. Ya, gua mau masuk. Baru sampai 3 langkah, itu udah kagak ada. Itu orang pada lewat aja. Karena waktu dia jalan, orang lewat di depan, set gitu. Tapi kelihatan orang, Pak? Iya, jadi waktu dia masuk gitu nih, orang yang mau dilalui dia berupanya sama lagi 2. Dia bingung nih Kang Marsani, ada 2 masuk ke dalam. Itu, wah ini Semarang nih, Kadilangu. Gua kagak bawa KTP, apa ntar gua pulang gimana gitu. Iya. Dia udah masuk ke Sunan Kalijaga, dari situ langsung keluar, bawa lagi langsung ke Surabaya, Sunan Ampel. Iya itu. Berarti itu berturut-turut ya Pak? Berturut-turut pada saat itu. Diajak perjalanan goib itu saat usia muda atau? Satu malam itu bisa 3 kali. Satu malam tiga makam dikunjungin. Jelajahi itu. Itu Kang Marsan saat masih muda atau udah lumayan? Kira-kira berumur 60 tahunan lah. 60 tahun iya. Pak? Dia meninggalnya hampir 100 tahun deh. Enggak. Setelah udah itu dia itu Marsan ini bulan haji, termasuk pada haji. Besok subuh lu puasa 1 hari ya. Nah, malamnya lu jangan tidur, langsung dibawa pergi haji. Marsan, gua kan udah jatuh kata, lu nanti gua ajak pergi haji. Teriakan tuh sampai pas di depan Ka'bah. Iya, sampai pas trap. Pertama trap begitu, ini Marsan, ini laut, ini Jeddah nih. Besok bakal jadi lapangan terbang. Pada saat itu belum ada lapangan terbang. Tahun berapa saya nggak tahu dah itu. Iya. Lu diem sini, sholat 2 rakaat, udah sholat 2 rakaat, langsung dibawa nyebrang laut, langsung di depan Ka'bah. Ini Ka'bah Marsan. Ya, Ka'bah. Ini kiblatnya dunia. Tahu Sayyidina Ali Abi Thalib, mantunya Rasulullah, lahirnya di sini, dari jabang bayinya. Tuh, ditanamnya di situ dalam waktu lahirnya. Di dalam itu ya. Bilang. Kok orang tua tahu? Ya emang gua mata bambu, katanya gitu kan? Gitu. Nggak kepanjangan, lama-lama baru cerita, baru tahu. Nggak lihat di buku-buku sejarah tuh, saya nggak penasaran, saya cari buku-bukunya di Kuitang. Emang sejarahnya emang dulu begitu sejarahnya. Ada. Jadi istilah kata yang Sobat Receh, jadi kita sambung lagi ya. Dan ini Pak Dirno, kita kan ngobrol ini di makam Raden Jalani langsung ya kan. Langsung. Jadi semua yang kita ceritakan ini memang yang sudah dilalui sama Pak Dirno sendiri kan, dari tahun 1991 dan diceritakan langsung sama almarhum Kang Marsan. Tadi sampai di Ka'bah. Nah, pas sampai masuk itu Ka'bah itu kan diceritakan lagi gimana tuh Pak? Sampai sebelumnya masuk ke dalam Ka'bah, Kang Marsan ini suruh sholat 2 rakaat dulu. Suruh sholat 2 rakaat. Ka'bah ya. Setelah itu langsung dibawa masuk, suruh cium dulu. Di bawah itu sebelum naik ada pemakamannya 2. Suruh cium, baca Fatihah, terus langsung diajak masuk ke dalam, terus langsung Buyut Raden berdoa. Itu dia assalamualaikum, bahasanya bahasa Arab. Pada saat itu nggak mengerti ya, saya lupa. Dipegang begitu, itu pintu Ka'bah itu terbuka. Terbuka, dia assalamualaikum. Buyut Raden sama Kang Marsan itu dia sholat juga di situ.
berdua. Berdua Sholat syukur, sholat tobat, sholat munajat di situ udah. Nah setelah itu ngasih tahu ini Marsan, ini kiblatnya dunia, termasuk pusernya dunia di sini. Ya. Pusatnya dunia di situ ya. Pusernya dunia di sini. Jangankan kapal terbang, burung aja liwat jatuh mati. Apalagi kapal terbang bisa meledak. Gitu. Berarti memang nggak ada yang bisa lewat. Nggak ada yang bisa ngelewatin. Ke atas Mekah itu. Nggak ada. Atas Ka'bah ya. Burung kayak ngelewatin di tengahnya itu kapal terbang. Karena ini pusernya dunia. Di bawahnya macam-macam magnet Allah lah itu. Karena lu tadi, sekarang lu ingat, lu masih ingat nggak? Tadi gua suruh nyium yang di bawah tuh ada kuburan dua. Itu bapaknya sama anaknya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Yang membuat panjangnya kalau nggak salah ya ceritanya dibilang 9 meter kali 9 meter 4 persegi. Makamnya itu? Iya, itu 4 persegi. Kalau nggak salah ya. Iya Pak. Gitu. Dalamnya kosong nggak ada apa. Itu perjalanan malam itu lama dong berarti itu? Cuman perjalanan itu kalau diingat-ingat sama orang cuma hanya setengah malam. Setengah malam? Iya, cuma setengah malam aja tuh. Karena subuh dia udah di depan jalan itu masih jalan batu ya, belum ada jalan besar. Di situ ada pohon kelapa 3 biji buat jembatan masuk ke dalam, sebelahnya ada kobak. Kong Marsan ngeliat ini terjadi jalan ini masuk ke dalam sini. Memang rumahnya di sini. Itu pada saat itu sampai diberangkatin haji, waktu suruh muternya, lu ikut muter tuh. Tawaf tuh? Iya, tawaf ya. Nah, orang tua ngeliatin aja tuh. Pokoknya yang gue liat tinggi yang jenggotnya panjang, gak ada yang nggak kelihatan, gak ada yang bubuk, dia aja pokoknya. Pada saat itu pantulannya hitamnya mata Kong Marsan sama ini selalu ngeliat terus. Dikawal ini Kong Marsan. Di dalam hati nuraninya, di keluarganya apa, duit dari mana buat pergi haji. Ya, itu sampai nama haji. Terus udah gitu meninggalnya malam Jumat Kliwon, bulan puasa. Dia dalam hati nuraninya lagi sakit ya. Dia merhatiin orang yang terawih. Dia nggak usah sunatan terawih roh kata ini janinatan rohimahumullah. Kong Marsan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung putus ajalnya, meninggal. Itu tahun berapa? Di situ berapa tahun? 2012. Hah? 2012. 2012. Berarti dari tahun 1991 Pak Dirno itu sering ke sini ya, sampai berakhir tahun segitu ya. Ketemu sama Kong Marsan iya. Terus ya. Iya, nggak disangka, nggak diduga kuburannya saya anggap udah di depan dah kuburannya. Tapi begitu langsung dia meninggal, pada saat itu pagi saya nggak nyantronin ini karena saya juga ada tugas kerja ya. Itu pas balik lagi saya ngeliat menemenin yang ngaji nih, Kong Marsan kuburannya di dalam situ. Di dalam situ. Iya. Ini padahal ini pintu nggak bakal muat, kurung batang bisa masuk. Oh, dulu ada pintu. Ada pintu di sini pintu. Nggak mungkin muat kurung batang masuk ke sini. Tapi pintu ini bisa megar. Iya. Nggak ada izin, tato ada di dalam situ di kuburnya. Pak, boleh gak kita masuk ke dalam Pak? Boleh? Dan kita kuburan Kita masuk. Aden Iya. jalani yang mana? Iya. Assalamualaikum. Itu bawa. Ya, assalamualaikum. Nah ini makam Raden Jalani Ya. yang kita ceritakan tadi ya Pak. Iya, iya. Ya. Nah dulu awal memang makam ini ada dari tahun kapan Pak? Kalau yang saya tahu, waktu ini saya mau ganti mesannya, mesan yang lama dicetak dari pasir apa semen doang dibuat. Nah, begitu langsung ini saya pasang pakai keramik. Ini sih yang sekarang ya. Dulu saya pakai keramik, saya beliin batu putihnya saya taruh di sini, gitu. Terus sayang 1000 sayang mesannya masih
yang zaman dulu. Masih zaman Iya, karena mesan sama juga kepala beliau, Iya. saya bilang sama Kong Masan, ini mesan udah jadi. Begitu langsung mesan yang lama diangkat, itu dibongkar kan tanahnya. Itu saya nemuin duit zaman dulu. Oh, Duit zaman kolonel, Heeh. duit masih zaman Nabi Allah Nuh. Heeh. Nah, ada gambar, bukan zaman ini, ada duit gambarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, terus yang paling bawah kabarnya kan 5 perakan keluarga berencana. Oke. Duit Pangeran Diponegoro, Heeh. duit bolong, yang duit buat ngerik, Heeh. itu udah pada karatan. Karatan. Kepada karatan. Nah, terus yang paling bawah saya nemuin uang, itu sampai susah dilihat, beli air keras, beli air kisir, sama pulpen, sama kertas. Biar itu kelihatan Biar lagi. itu kelihatan. Kurang jelas juga, yang jelasnya pakai pensil, pakai kertas diurak-urak, itu tahun 1113. 1113. Nah, itu udah meninggalnya ya. Iya, iya. Nah, Maksudnya itu ada di bawah mesan bawah mesan itu Iya, pas dibongkar iya, itu iya, ada iya. ada uang. udah uang Iya. banyak apa? Dulunya ceritanya ini masih Pujanan Kanginan. Di mesan ini orang habis baca Fatihah apa gitu ya, buat juru kunci sini, itu ditaruh uang di situ. Kan Pujanan Kanginan kan mebes, ya kan? Itu. Jadi ada yang datang untuk apa? Ziarah gitu ya. Iya, Jadi masukin uang. taruh uang di sini. Taruh uang. Iya. Itu. Itu uangnya